Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyal islama bi ilmil ulama wa ahyal ummata bi nahdlatil ulama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sayyidul Atqiya wa ala alihi wa ashabihil asfiya. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta ya'man jarahu min lisanihi wa yadihi. Amma ba'd. Kadotal kiram, para alim, ulama, para kiai, haji, ingkang kula taati dawuh fatwanipun. Panjenenganipun Bapak Camat, ugi Bapak Dan Ramil ingkang mewakili, Bapak Kapolsek ugi ingkang mewakili, ingkang kula mulyakaken, ugi sedaya karyawan karyawati kantor Kecamatan Babadan ingkang kula hormati, Bapak Kepala Desa Lurah sewilayah Kecamatan Babadan ingkang kula hormati, ugi saking Mas kula saking PKP apa BKKBN kok PKB saking KB BKKBN niku Mas Jayanto niku Mas kula Pak niku. Pak Nur niku. Bahasane kula Mas ngoten. Senajan tuwek kula tapi bahasa kula Kang dateng mriku. Nggih. Ingkang kula hormati ugi sahabat Ansor, Banser, semuanya yang saya cintai. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan MTS Rijalul Ansor di Masjid Raudhatul Jannah Kecamatan Babadan. Pada malam hari ini mudah-mudahan membawa berkah manfaat maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Niki wau Pak Camat sampun ngaturaken matur suwun kegiatane sahabat Ansor dan Banser MTS pada malam hari ini. Nah ini sebaiknya dilanjut lagi yo ning kene neh kapan. Ngaten Pak Camat. Nggih, rasane kok puwenak ning kene kok ayem ngono. Nggih. Nggih. Insyaallah itu tadi yang disampaikan oleh Pak Camat. Kita adalah pri kerukunan, kerukunan antara ulama dan umara. Iki duri-duri dari bangsa Indonesia. Jadi niki lha ngeten-ngeten iki duri-duri bangsa Indonesia. Rine bangsa Indonesia nggih niki Banser Ansor niki. Ri niki. Dudu bonggol, dudu pang, dudu wit, tapi kur ri. Tapi riki lek ngeneki ya lara tenan niku. Iya. Makanya bahwa Kasbullah nyapa kok. Di bawah durimu siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Cukup cah nom-nom kuwi wis sing tuwek-tuwek turu ning omah. Jadi ri iki tak cilik to. Ri iki cilik. Beda karo bonggol. Bonggol iki ngeblek iki ya modar tenan.
Tapi lek ri lara. Lah ri bandel ya dedel tenan kuwi. Nikulah makane bahwa Hasbullah niku seorang ulama, seorang pondok, kiai pondok ke zaman semono kuwi lho kok yo ngarang nyanyian kaya ngono kuwi dek biyen kuwi lho. Kok yo tentara bareng aku tahu buka YouTube kuwi lho, tentara yo ya Allah waton ya Allah waton ya Allah waton, tentara. Polisi ya gitu, ya Allah waton ya Allah waton. Gek ngono ki malah polisi wedok-wedok ki yo rebananan iki lho. Nabuh kompang ya Allah waton. Jadi Yahlal Waton ki sudah disenangi oleh banyak kalangan, kecuali sing ora Lah sing ora seneng sapa? Sing ora seneng ya wong sing pengin golingne Pak Jokowi. Wis digoleki salahe sampai mbon-mbon teko pucuk jempolan sikil, pucuk kuku jempolan jentikan sikil kuwi lho. Kuwi dikorek. Ada wong adek piye to bejane. Makanya kita alhamdulillah kita dilahirkan lahir di wilayah Kecamatan Alhamdulillah hidup di wilayah Kecamatan Babadan. Alhamdulillah mangan sangka hasil pawetune Kecamatan Babad. Nek ora eling karo lutah darahmu wong goblok. Jadi kita harus ingat yang kita makan itu dari mana. Sing dipangan sangka ulu wetune negarane, bayar negara. ASN lho padahal ya. Ngono ki lho kok isih ora senenge karo pemerintah iki jan wong. Udele ki manggone ning bathuk apa piye wong kaya ngono kuwi. Masya Allah. Maka kita sebagai generasi muda Ansor Pak Camat, Banser tidak perlu diragukan. Tangguh dan siap mati demi bangsa dan negara juga agama. Syair musim terakhir GP Ansor ke lho, bila bangsa agama bangsa dan negeri. Masya Allah. Itu yang harus kita ingat. Dadi oleh sumpahmu wis kaya ngono kuwi ora kenek GP Ansor terus lidra-lidri klelat-klelet. Aras-arasen glah-glah wes kaya ngerti dawon kan ngerti dawon klumbrak-klumbruk kaya dawon ora ning gunane blas. Kita harus punya semangat mental baja, mental yang kuat. Apalagi kita itu sekarang sudah dihadapkan ya, pada G20. Apa G20? Negara kita sudah dipercaya oleh dunia. Ya. Dipercaya oleh dunia. Oleh karena sampan-sampan harus siap. Siap mental, siap ilmu pengetahuan. IT-nya harus mampu juga dikejar. Ya. Jadi syukur ngaji kitab itu. Ngaji kitab itu baku. Tapi tentang IT, teknologi, jangan ketinggalan. Man aradad dunya fa'alaihi bil, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil, wa man aradahuma fa'alaihi bil. Barang siapa yang menginginkan cukup dunia, dunianya bagus, dunianya apik, cukup, maka harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki akhirat juga bagus, maka juga harus dengan ilmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, dunya apik, akhirat apik. Carane piye? Yo harus didukung dengan ilmu-ilmu yang cukup. Jadi donya iki ora kenek awake dhewe bocah IPENU, bocah GP Ansor, bocah Banser. Tanpa adanya ilmu pengetahuan yang cukup, harus dilandasi dengan ilmu. Saiki ketinggalan apa kuwi jenenge Instagram ngono wis. Apa neh Kang Rawi iki? Iki wis ngancik nanti ada namanya jenis kripto ya, kurensi.
ada cryptocurrency, ada nikah lewat online dan lain sebagainya. Ini Ansor dan Banser harus bisa menjawab. Sebab dunia sudah dunia IT. Ada pernikahan lewat online. Kuwi piye nek iki Ansor kira-kira? Iya kan? Ada ini nikah lewat online itu ada. Bagaimana? Lek Pak Khalil sing jawab, lek ijab kabulmu lewat online, lek pengen kumpul karo bojomu ya online. Oh iya kan? Ya kudu ngono. Pengen goncengne bojone ya online. Pasang gambar sepeda motor wis numpang kono lewat layar. Loh, itulah maka ke depan tantangan kita itu bagi generasi muda NU. Biasanya sing iso jawab ngene iki ya kiai-kiai santri-santri NU. Coba ketika Dorso ganti kelamin, siapa yang bisa menjawab? Ulama-ulama NU. Tidak ada yang bisa jawab. Haramnya rokok. Rokoknya haram kan? Lek NU ki santai. Rokok kuwi ora haram. Nah, tapi hukumnya rokok eneng 5. Siji wajib ngerokok kuwi. Sampeyan pamane lek orang ngerokok mumet yang sirah puyeng pikirane gak iso encer. Tinggal mikir gak iso encer. Yang ngerokok wajib ki ngerokok. Lah kok iki orang ngerokok ya ora apa-apa, ngerokok ya ora piye-piye, duit-duit tuku rokok ya iso, ora duwe duit ya ora utang-utang. Ya kuwi sunah ngono wae lah. Yes, ngerokok kena, orang ngerokok kena. Tapi lek kowe ngerokok akibatmu malah mengkis-mengkis. Iya wis mabuk mengkis-mengkis. Lah ikilah haram ngerokok. Aja kok terus nih paru-parumu jebol. Rusak. Aja diterus nih. Nah, hukum asale makruh. Makruh hukum asale. Hukum asale makruh. Loh, iki sing iso jawab ya ulama NU. Mbah Yai Ihsan Jampes ketika itu ada sidang internasional umat Islam di Kairo, Mesir. Akhirnya itu Mbah Ihsan Jampes ngarang kitab Sirajut Thalibin yang di situ juga mengurai tentang hukum menyedot buleg bako. Orang mangan bako loh. Hukum nyedot buleg bako. Lagi piye? Kuwi mergo lek bar ngerokok ambune ora enak. Kuwi hukume dikiyasake karo mangan bawang. Mangan bawang hukume iya kan? Lek mangan bawang bareng haram aja bumbon-bumbon. Iya kan? Inilah maka kita dari IPNU, GP Ansor, Banser, tantangan kita ke depan akan lebih berat. Perang IT, ya kan? Sekarang itu sudah ada, sudah dimulai. Sudah sekian tahun yang lalu sudah dimulai. Jadi kita juga harus hati-hati. Ojo sembarang saiki ukur-ukur eneng berita ini di-share. Berita ini share. Hati-hati. Kita lihat dulu berita itu dari siapa, kontennya sing duwe sapa. Ki Pak Khalil barang konten barang iki jane wong apa to iki konten barang iki. Untune wis entek ngomongane konten. Untune entek tapi maca rok bangga iso rok Kang Rawi. Alhamdulillah. Jane yo akeh kanca-kanca ki, Mbah wong 3 juta wis kena untune komplit lho Mbah. Tak syukuri nikmati Gusti Allah. Aku untuku dicepoti karo Gusti Allah iki tandane aku wis tuwek. Lek aku untuku tak pasang untuk gayan, berarti aku ora nrimakne yang Gusti Allah, ora nyukuri yang Gusti Allah. Lek aku ki umurku wis tuwek, berarti aku sik arep melelet neh sian. Oh iya kan?
Maghrib kemelet, belungan barang klutak-klutuk. Lah oleh untuk apa? Untuk palsu. Digeman nyangkot belung, meletik, ngisin. Ya Allah. Inilah oleh karena itu kita harapkan dunya bil ilmi, akhirah bil ilmi. Wa aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau kita mengharapkan kebaikan dunia dan akhirat, hendaknya kalian kejar ilmu yang sebanyak-banyaknya. GP Ansor Banser kalau ada pelatihan-pelatihan apapun yang sifatnya itu menunjang peningkatan ilmu kalian, maka ikutilah. Aku ki nek diarani sertifikat Mas Rawi. Piagam ki mulai sangka mbiyen pramuka. Mulai sangka pramuka tingkat dasar. Kemah ki nek sak Ponorogo insyaallah tak nggoni kabeh. Sampai teko Kucur, sampai teko jenenge Balong nggon Ingas riyen pundi, Pak? Kulon Balong. Ngumpul ngulon ngidul. Nah, sampai Pulung Pudak Soko kemah ning kono. Oleh karena itu saya ini juga melihat kalian tadi dalam hati sebetulnya enggak tego lah. Melihat kalian dari GP Ansor menyanyikan lagu Indonesia Raya, sikapnya ada yang tangannya istirahat di belakang, ada yang sedekap di bawah pusar, di atas. Kalau kalian dulu sudah pramuka, sudah batra, dembian bara aku batra, saiki makesta. Itu dulu diajarkan, nyanyi Indonesia Raya itu sikapnya harus berdiri tegak, siap. Tidak boleh ngeglek dan lain sebagainya. Tidak boleh tegak, tangan yang gegem, pandangan lurus ke depan. Ini menyanyikan lagu Ngeten Pak, saking kuramil. Nggih ngeten kira-kira. Insya Allah seperti itu. Jadi pendidikan kader saya dulu ya seperti itu. Organisasi apapun kecuali FPI, HTI saya tidak pernah mengikuti. Oh iya. Jadi mulai Karang Taruna saya ikuti. Ketika itu ada Golkar namanya AMPI saya ikuti. Tapi IPENU tidak ketinggalan. Saya tuh SD kelas 5 itu sudah mengikuti IPENU. Tapi nguntul. Dembian yang jenenge drama. Desa ki ngenekne seteling drama. Malu juga. Banser tampil di mana saja. Tidak boleh malu. Jogo gereja ketika Natalan juga jangan malu. Jangan malu. Pak Said Akil Sirot mergo kuwi pidato ning gone gereja terus akhirnya direkal. Tidak patut jadi PBNU lagi. Lah wong sing ngene iki gak pernah maca buku-buku hadis. Tidak pernah baca tarikh. Tidak pernah baca tarikh. Ada sebuah hadis bahwa Sayyidi Umar bin Khattab pernah sholat di dalam Al-Kanisah. Sholat Umar fil Kanisatil Yahudi. Sayyidina Umar pernah sholat di dalam gerejanya orang Yahudi. Kemudian ditanya, bagaimana Umar kok sholat di jero gereja? Ini gereja ini gak ada patung Maria, tidak ada patung Yesus kok. Itu kan tempat dan juga suci. Tidak masalah. Tidak masalah. Jadi itu pernah terjadi seperti itu. Di dalam masa kekhalifahan Sayyidina Umar. Ini Saman bisa melihat di dalam Tarikh Al-Qanun.
Nek sing sampean duwe maktabah samilah ya. Wis program sampean goleki neng bape Kitabut Tarikh. Di sana ada diterangkan seperti itu. Diterangkan ya. Jadi kita itu memang ya zaman Rasulullah perang Tabuk mengirimkan pasukannya berpesan karena Rasulullah tidak mengikuti perang Tabuk. Kalau sampai nanti sudah sampai di daerah Tabuk, prajurit tentara Muslim jangan menganiaya anak-anak kecil, jangan menganiaya wanita-wanita. Jangan menganiaya orang-orang tua. Jangan kamu hancurkan pepohonan-pepohonan. Jangan kamu hancurkan gereja-gereja. Wala tahdumul kanais. Dan jangan kamu hancurkan gereja. Ini sing iso nglakoni wong Indonesia kok kaya ngene iki. Sing iso nglakoni wong Indonesia, orang Indonesia beda agama ndak apa-apa. Malah di Bali itu ada sebuah tempat, ada masjidnya, ada gerejanya, ada wiharanya, ada kelentengnya, dan lain sebagainya. Itu masih lima ya. 5 tempat ibadah keagamaan di sana ada. Di suatu tempat, satu wilayah, satu tempat. Ya. Di sana ada. Inilah, maka kita sudah disebutkan di dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofunya jangan ditinggalkan. Wahai manusia, aku ciptakan kalian dari golongan laki-laki dan perempuan. Dan aku jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda-beda kulit, berbeda-beda bahasa. Semua itu lita'arofu, supaya kalian saling berbaik-baikan. Podo api-apian. Ngono kaya sing nendang sajen ngono lho. Salah opo sajen kok ditendang. Kok cara sing ditendang bocah banser ngono kena kok clop tokormu. Iki sing tendang banser. Untung sing ditendang sajen. Padahal kita di dalam Al-Quran sudah diingatkan bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwam bighairi ilmin kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbihum bima kanu ya'malun. Surat Al-An'am ya. Surat Al-An'am insyaallah 1 swidak ayatnya. Janganlah kamu menghina, jangan kamu mengolok-olok, jangan kamu apa jenenge? Dina diolok-olok. Ya wis begitu. Tasubbu dipisui. Sabaya subuh artinya misui. Orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah, dia menyembah selain Allah. Ojo kalau nih nyembah Yesus ya monggo, nyembah Dewa Siwa ya monggo, nyembah Kwit Tanin ya monggo. Apa? Kalau sing kosong sama dengan adanya zaman kosong itu ada kosong. Nah, tong cangcong. Nah, ya kan? Nah, ya ben begitu. Kalau dia kamu olok-olok, kamu hina, kamu pisu-pisui, dia pasang sajen itu dia juga berdoa kepada Tuhannya minta keselamatan, ya kan? Lah saiki lek umpama sampean ki salat ning masjid, masjidmu dibakar no kira-kira piye?
Bagaimana? Kira-kira bagaimana? Marah saja. Begitu juga orang selain kita. Mereka juga marah. Mereka punya hati. Mereka punya perasaan. Mereka punya akal. Mereka punya nalar. Padha to karo dhewe. Sama. Malane wala tasubul ladina yad'una min dunillah. Fayasubullaha. Maka orang yang kamu hina, kamu olok-olok akan menghina Tuhanmu juga dengan melampaui batas. Coba saiki sampean perang YouTube saiki. Ayo, di Gusti Allahmu tekano, Gusti Allahmu tekano. Nah, ada kan seperti itu di YouTube? Saiki ayo, Pak Smith, Gusti Allahmu tekano. Ini Tuhan kita sedang dihina juga. Tuhan kita dihina. Kenapa? Orang kita yang mengaku ulama, omongnya kiai, seorang ulama besar, habaib juga katanya, tapi tidak bisa mengontrol di dalam dakwahnya. Akhirnya bagaimana? Tuhan kita juga dilecehkan oleh orang lain. Inilah maka Al-Quran wis ndawuhake wala tasubul ladina yad'una min dunillah fayasubullaha adwam bighairi ilmin. Dia membabi buta. Ngelok-ngelok ini Gusti Allah dhewe dengan tadi tidak didasari ilmu pengetahuan. Kadzalika zayyana likuli umatin amalahum. Begitu itulah aku hiasi setiap umat itu membangga-banggakan amalnya mereka sendiri. Sing nganggo sajen bangga dengan sajennya. Sing sampean istighosah bangga dengan istighosahnya. Sing nyumet nah dime ngene kae ya bangga dengan ibadahnya. Mereka oleh Allah sudah digaris seperti itu. Wa kadzalika ja'al zayyana likuli umatin amalahum. Ini Kang GP Ansor, maka tugasnya sampean bela negara, bela bangsa. Sing kok bela wong Islam tok apa ya wong Indonesia? Indonesia. Bukan hanya orang Islam. Saiki ning Ponorogo pamane ning bencana alam. Ning kono ki ana wong Hindune barang, ana Kristene barang. Sing kok tulungi wong Islam tok apa ya sekabeh kok tulungi? Ya semua kita tolong. Kita tolong, itu kemanusiaan. Kalau tidak kita berdosa. Kita berdosa. Oleh karena itu summa ila rabbihim marji'uhum. Mereka itu wong sing nyembah liyane Gusti Allah, ya sing nyembah Gusti Allah kuwabeh bakal padha bali nyang pangerane dhewe. Fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Maka mereka akan menceritakan sendiri-sendiri, mempertanggungjawabkan sendiri-sendiri apa yang pernah dilakukan di dunia. Oleh karena itu, sing nyendang sajen besok nang kono ya Gusti, kula riyen nendang sajen nonton gunung. Dipertanggungjawabkan itu. Masya Allah. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda ditetes ning golongan kalangan NU patut bersyukur dan alhamdulillah. Karena apa? Inilah ajaran Rasulullah, juga ajaran dari Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan kepada kita lurus mulai dari Rasulullah sampai sahabatnya, para tabiin, tabiut tabiin, sampai kepada ulama-ulama, pada aulia-aulia, para wali-wali ini Gusti Allah, ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Bagaimana Islam masuk Indonesia? Dibawa oleh para wali.
Kebanyakan ulama wali-wali kita itu adalah yang pertama kali dari Uzbekistan. Uzbekistan sing saiki arep geger ya. Itu menghadapi Rusia ya. Nah, makanya Islam ini di Indonesia adem, penak, ayem, ya kan? Sing arep wani-wani ya di bawah durimu kuwi mau. Seperti itu. Coba Suriah sekarang perang dengan ISIS. ISIS perang dengan Kurdi. Yaman. Yaman aja kok anggap Yaman itu gudangnya para wali. Itu Habib Ali Al-Haddad itu orang dari ya Yaman itu. Nah, dari Yaman, Habib Ali Al-Atas. Itu juga dari ya Yaman. Yang menurunkan sampai kepada Habib Lutfi. Nah, itu juga dari ya Yaman. Aslinya. Semua dari Yaman itu. Ini gudangnya para wali. Saiki bom-boman karo Arab Saudi. Kuwi janjane nyapo. Makanya kita dilahirkan di Indonesia, alhamdulillah. Adem ayem, gemah ripah loh nawi. Arep mangan apa ning Indonesia ning to Kang? Ya kan? Wis kowe iki pengen apa ning Indonesia keturutan. Keturutan tenan, nandur apa ning Indonesia urip. Lho tenan kuwi. Sampai nandur telamu kuwi ya urip. Seperti itu. Iya kan? Seperti itulah. Kita syukuri itu. Coba kalau kita sudah berada di Rusia yang bagian utara, Amerika bagian utara, neng kono ke isine kur udan es ae. Ki sing ngerti pangan opo ning kono. Ya, Allah paring pangan neng kono ya daging makanannya. Yang ada daging di sana. Lah tapi nek kowe ning kene bendingo mangan daging ae. Entek kolesterol. Orang itu diabetes dhuwur. Makanya kiai-kiai oke sing kena diabetes. Masalahnya apa? Ben bengi gendure. Wes dan ora kena dimpet nek wis kuwi. Masya Allah. Ya inilah. Oleh karena itu sahabat-sahabat GP Ansor dan juga Banser, mari kita satukan langkah. Kita satukan kepak barisan kita ya, untuk negeri kita tercinta. Untuk agama kita, agama ala ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Oleh karena itu, hidupnya agama Islam, kalau masih ada ulama-ulama pesantren yang salafiyah, insya Allah Islam di Indonesia akan hidup dengan damai. Islam di Indonesia akan hidup dengan rukun. Tapi iki lek wis kena salafiyah, kena salafi bukan salafiyah, kena madhab salafi, ojo kok arep-arep. Kementerian Agama kemarin sore lewat Metro TV memberitakan bahwa 159 pesantren di Indonesia terindikasi berajaran terkena virus teroris. Akeh lho Kang. 159 pondok pesantren se-Indonesia ini terindikasi terkena virus teroris. Ki gayamu Kang ki. Gayamu. Bantu Pak Dan Ramil. Bantu Densus 88. Pak polisi. Oh iya ini. Harus kami ingat-ingat itu. Saya dulu itu ketika Polorjo itu Pak Gianto, Babin Kamtipmasnya dari ngendi jenenge Lembah Jirem. Lembah Jirem. Di wilayah Polorjo, Ngupolo, Ngunut, Bareng. Itu ada indikasi pemuda yang gelagat-gelagatnya ya agak ke situ,
teroris gitu. Akhirnya itu betul-betul benar ya. Pak Gianto dengan saya gini, coba anak itu dan Pak Gianto, coba didekati dan sebagainya. Ternyata Pak Gianto bisa mendekati dengan lemah lembut. Pak Gianto itu Babin Kaptipmas di Polojo, jempol dan nomor 1 tenan. Setiap 2 minggu sekali keliling sowan silaturahmi nggone RT nggone RW. Tidak terlupakan juga nyanggone para kiai-kiai masjid dan musola. Itu Pak Gianto. Tapi setelah Pak Gianto, Babin Kaptipmas mbuh aku gak ngerti. Nah seperti itu. Akhirnya anak itu bagaimana? Pak Gianto akhirnya ganti dino ngoten berbicara dengan saya secara pribadi gitu. Bener Pak. Iki bocah iki wis tau latihan ngerakit bom ning Sulu. Masya Allah. Oleh karena itu kalian anak-anak muda itu tonggomu ki ya kudu waspada sing kira-kira bocah rada uteke ra beres ngono ki. Biasanya anak-anak seperti itu omongannya rada nyeleneh-nyeleneh ya. Rada nyeleneh-nyeleneh, sikapnya juga rada aneh-aneh, kayak uteke kaya uteke raja bocah waras. Biasanya seperti itu biasanya. Ini yang mudah dicuci otaknya, mudah diajari, berontak, mudah diajari untuk bergerak dalam hal-hal yang negatif. Seperti ini. Oleh karena itu sampean harus getol. Tonggo-tonggo ini sing nom-nom ki ayo to lek senengamu apa? Nek pencak silat, ya silat melok pagar nusa. Lek sirmu melok kelompok pemuda, ya penuh, lek wedok ya IPP. Lek rada gedhi ya Ansor utawa Banser. Ya ngono to. Itu coba, nah, seperti itu. Oleh karena itu, insya Allah, saya yakin dan seyakin-yakinnya, dari pusat sampai kepada tingkat ranting dan anak ranting, Banser dan GP Ansor ada. Seperti yang disampaikan oleh Gus Rawi tadi. Ya. Ada, sudah ada. Oleh karena itu, Bapak Kepala Desa, dan juga Bapak Camat nanti supaya kalau ada kegiatan GP Ansor atau Banser ya tolong ya itu nanti kalau umpamanya minta fasilitas nenggone bali desa, nah fasilitas bali desa utawa Pak iki NU seranti duit nyuwun tulung Pak Lurah. Tapi lah Pak Lurah Polojo aku yakin kok. Iya. Pak Lurah Polojo ki ketuane NU urung ngomong kuwi wis pun pahamne kula, wis mesti kuwi. Lek Polojo ngono kuwi. Saya yakin. Ini insya Allah pemerintah mulai desa sampai ke pusat ini dekat dengan NU, dekat dengan Banser, dekat dengan Ansor, tidak akan rugi. Ya. Tidak akan rugi. Sebab apa? Jiwanya sudah tertata, jiwa patriotnya. Senajan iki dudu polisi, dudu tentara. Tapi pendidikan ketika latihan kader dasar, nek ngelukok-ngelukokne ya kaya tentara. Wis kaya polisi. Ya disadok tenan. Iya Kang Rawi. Yes kuwi ning peceran kono, terjun ning peceran. Ya terjun ning peceran kono. Raine blonyoi peceran, ya blonyoi tenan. Ora gelem apa pilih. Tapi ini kan tendungane Pak Pak polisi, amrih ben aja gudi kena ning dungane. Dongane sing diaturne Mas Rawi tadi. Zaman Pak polisi, Pak tentara ngambah nyang Irian, amrih ben jadi tembak karo KKB ning kono. Bismillahirrahmanirrahim masmi sayun fil ardi wala sama. Wa huwas samul alim gedhok lemah ping 3 jret bedil diangkat nyang dhuwur
KKB melayu dhewe dhewe. Sebab kono gak nggawa apa-apa. Ya itulah. Jadi itu doa-doa tadi memang sudah diijazahkan, itu benar. Doa-doa itu sudah diijazahkan. Sebagian besar saya tadi membaca gitu kok. Oh iki sangka Mbah Kiai Pesuruan, iki sangka Mbah Kiai Genggong, iki sangka Mbah Kiai Tuban, sangka itu yang sudah dirangkum di dalam Ratibul Khadat Kubro itu, masya Allah, masya Allah. Niki Pak Polisi, Pak Tentara dan Ramil karo Polsek barang ki wae ana bukune ben dipelajari. Kengko ben jali ijazah yang bapakmu Mbah Durrahim ngono lho. Niki pundi Pak sing ben cerdas dibacok ngono. Nah, masya Allah. Jadi kembali kepada kita, bangsa ini yang sudah utuh, sudah dibangun sejak zaman para wali kerjasama dengan pemerintahan kerajaan Hindu pada saat itu. Apakah para wali mengharamkan reco? Tidak kan? Nyembah reco hukumnya haram. Tidak ada di sana. Jumadil Kubro masuk Majapahit dengan bagus, dengan baik. Maka diterima di Majapahit. Sehingga makamnya Jumadil Kubro pun di areal lingkungan kerajaan Majapahit. Seperti itu. Sampai kepada di wilayah Banten. Ini para wali-wali kita dakwah bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Wal jadilhum billati ya ahsan. Dadi lek debat ya debat sing apik. Aja terus kasar-kasaran, terus ngelok-ngelokne Gusti Allah dan lain sebagainya. Itu tidak bagus itu. Kalau memang debat, ya debat, diskusi benar-benar di forum diskusi yang benar. Omong-omongan sing apik, adu argumen ya adu argumen, seperti itu. Oleh karena itu Banser dan GP Ansor, kalian berargumen dengan siapapun, itu harus siap. Siap ilmu agamane ya kudu duwe, ilmu umume ya kudu duwe. Siasahnya juga punya. Ilmu politik ya kudu duwe. Ya inilah. Oleh karena itu sahabat-sahabat kita Ansor dan juga Banser, kita kan jam piro kok? Iki jam piro? Iki jam 09.00 lho. Ya. Jadi GP Ansor dan Banser kalau di muka sudah saya sampaikan itu adalah duri-duri bangsa negara Indonesia. Sampean yang membentengi, sampean yang menjadi pagar seperti yang disampaikan oleh Gus Rawi tadi, pagere negoro. Ya juga kalian ini di samping Pak Abri dan TNI juga Polri. Tapi sampean wong swasta punya kewajiban juga membela negara. Karena negara ini milik negara bukan milik TNI, negara bukan miliknya Polri, negara bukan miliknya ASN, ya kan? Tapi negara milik kita semua. Kalau ada yang merongrong negara, ingin menghancurkan negara, maka kita wajib membela. NU itu orang garda terdepan. Mulai dari Indonesia belum merdeka sampai merdeka pun NU pernah diinjak-injak ketika Orde Baru, tapi NU tidak pernah berontak, NU tidak pernah demo, NU sabar. Pernah mendengar toh sejarahnya Orde Baru? Ya kan? Wong NU ku salah nggon belas 34 tahun. NU dianggap wong sarungan, teklekan, songkoke nglumpru, songkoke wis rupane coklat-coklat ireng ra ireng. Sarunge nyekok.
mampir, wis rambut jajiblas, teklekan dan lain sebagainya. Ketika itu lek ngelok-ngelok nih. Nah, ketika itu zaman Orde Baru, karena tonggone awake dhewe pendidikannya sudah pendidikan maju, ngelok-ngelok nih bocah pondok iki mesti gudiken. Ya. Wis mesti kuwi, bocah pondok gudiken sarung dan seterusnya. Inilah maka ya, sekarang alhamdulillah dengan hasil istikharahnya Mbah Kiai Haji Ridwan, lambang NU betul-betul mendunia. Sekarang digandrungi dunia luar, bukan organisasi FPI, bukan HTI, bukan organisasi lain selain NU. Jerman ngajini kepada NU. Ya. Amerika yang itu ketika bulan November kemarin, November 2021, nah, mengadakan konferensi istimewa Kanada, PCINO Kanada. Loh, NU ning Kanada ono. Bahkan sekarang sudah berapa? Berapa negara yang ada PCINO-nya? Sudah 163 negara. Alhamdulillah. Makanya gambare jagat. Oh iya kan? Gambare jagat berarti global. Sudah menduni. Alhamdulillah. Nah coba saiki pamodhe mbiyen Mbah Ridwan ki istikharah, hasilna istikharah gambare bulan ngono. Neng kono arep urip piye, banyu gak enek. Telo ya gak enek ra urip ning kono. Lho ya kan? Gusti Allah ki lek ngowahi hasil istikharah kok seperti itu. Oleh karena itu kita harus generasi muda ngene iki ya mikira. Ya mikira. Nyapa kok gambare gambar jagat. Sebab ini ja'ilun fil ardi Khalifah Gusti Allah ki neng bulan neng lintang apa neng srengenge apa neng bumi. Di bumi kan? Oleh karena itu tidak ada makhluk yang bisa hidup berupa manusia dan sebangsa manusia tanpa ada di bumi. Ya ini harus kita syukuri. Ini kita dadi aja kok NU gambare apa Kang jagat. Lintange pira Kang? 9. Maksude apa kuwi? Mbah gak ngerti. Ya iki ya falsafahnya barang yang kamu pelajari secara filosofi. Nyapa kok gambar jagat iki? Ternyata akhir-akhir kita itu sudah diakui dunia dan banyak bangsa-bangsa di dunia ini gandrung dengan ajaran NU. Tasamuh, tawazun, tawasud dan i'tidal. Kuwi jenenge tengah-tengah, ora abot nganan, ora abot ngiri, gitu loh. Ya kan? Nah, inilah mari kita pertahankan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi Bapak Camat, Bapak Wasis anggenipun ngemban amanah wonten babatan kalian Allah dipun paring kegiatan lahir batin, sehat lahir batin, dibehno saking balak bilai. Al-Fatihah. Ya kana budo ya kana. Mudah-mudahan NU dan banom-banomnya bisa hidup berkembang sampai belahan dunia manapun hingga yaumil qiyamah. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Sholatan anta ja'ala fi hadihi majlisi sholawat MDS KP Andriyatul Ansar ya Allah. Alfa alfi syafaatin, alfa alfi barokatin, alfa alfi rahmatin, alfa alfi ni'matin, alfa alfi manfaatin, alfa alfi maslahatin, alfa alfi dawain, alfa alfi sifain, alfa alfi ijabati du'ain, daiman fit dunya wal akhirah. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Tawwab ya Ghafur ya Dal Jalali wal Ikram. Inna nastaghis agisna birahmatika rahmar rahimin. Allahumma nas'aluka an tuyassira lana umurana umurad dini wa dunya wal akhirah wa an tuhasilana maqasidana mim maqasidid dini wa dunya wal akhirah wa tajibata awatina kulaha innaka ala kulli syai'in qadir wa bi ijabati jadir. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanal khasirin. Ya Allah, mudahkanlah semula urusan kami ya Allah, urusan generasi muda kami ya Allah, urusan duniawinya ya Allah, urusan ukhrawinya ya Allah, dan urusan agamanya ya Allah. Ya Allah, cukupkanlah kehidupan dunianya, kehidupan akhiratnya ya Allah. Ya Allah, berilah kecukupan sandangan pangan papan bagi generasi muda kami ya Allah, untuk masa depannya ya Allah. Dan juga tempatkanlah ya Allah generasi muda kami ya Allah ke tempat yang baik-baik ya Allah. Jauhkanlah dari tempat-tempat yang tidak kamu ridhoi ya Allah. Birahmatika rahmar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wakhiran, semua kekurangan, kekhilafan, kesalahan ucapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wakhiran wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.